Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua untuk anak-anakku. Semangat pagi. Ya, eh, terima kasih karena hari ini sudah hadir di sekolah. Ini adalah kesempatan PTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi memang kita lakukan secara terbatas. Teman-teman kalian bisa masuk hanya 50% secara bergantian. Sedangkan minggu depan kalian berganti dengan kelompok lainnya ya. Jadi kita mengucapkan banyak rasa syukur karena pada kesempatan ini seharusnya kita sudah bisa bertatap muka, terkhusus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tapi eh, saya sendiri meminta maaf ya. Saya meminta maaf karena hari ini yang seharusnya kita bisa bertatap muka, bertatap sapa ya, pada kesempatan yang pertama karena memang kalian kelas 10 eh, belum pernah sama sekali mestinya melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Kalau berkunjung mungkin iya, tapi kalau langsung berjumpa dengan saya atau beberapa guru yang lain belum pernah ya. Nah, ini adalah harusnya kesempatan pertama. Sedangkan kesempatan kedua minggu depan kita tidak bisa berjumpa kembali, mungkin 3 minggu selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang di SMK Telkom Sidoarjo. Maksudnya selamat belajar langsung di SMK Sidoarjo. Dan saya meminta maaf karena saya tidak bisa hadir, karena saya harus mengantarkan anak saya ke rumah sakit ya di Surabaya karena anak saya terkena TBC dan harus melakukan periksa setiap kontrol ya, bulanan. Awalnya 2 minggu, sekarang tiap 1 bulan. Ini adalah pengobatan yang uh, sudah bulan kedua, ketiga ya, mau ketiga atau sudah ketiga saya juga agak lupa. Tapi kalau sudah terkena TBC itu wajib meminum obat setiap hari selama 6 bulan dan tidak boleh 1 hari pun terlewatkan. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya, dan ini adalah kontrol yang kesekian kalinya. Baik, uh, anak-anakku kelas 10, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang teks LHO. Setelah teks LHO kita pelajari teks laporan hasil observasi ya. Uh, minggu ini, minggu lalu juga kita sudah sedikit masuk ke literasi, dan untuk hari ini ya kita akan belajar terkait teks eksposisi. Eksposisi. Nah, apa sih teks eksposisi itu? Nah, setelah ini akan kita pelajari. Namun ada beberapa hal ya yang memang seharusnya kita pelajari. Pertama ada kompetensi dasar. Nanti kita akan belajar apa sih kompetensi dasar dari teks eksposisi itu. Lalu selanjutnya ada pemahaman teks eksposisi. Nah, ada struktur, ciri-ciri, jenis, dan contoh. Namun pada pembelajaran kali ini kita hanya akan mempelajari 2 hal ya untuk hari ini. Yang pertama terkait kompetensi, jadi apa saja kompetensinya. Dan yang kedua adalah memahami teks eksposisi. Ya. Baik. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa sih? Kompetensi dasar itu sebenarnya basicnya adalah apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, setiap materi ya, setiap teks dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada 4 kompetensi dasar. Ini sudah pernah Bapak jelaskan kalau memang kalian masih ingat. Jadi yang pertama itu kalau kompetensi dasarnya itu 3, maka dia itu akan seputar pengetahuan. Tapi kalau 4, maka dia akan seputar praktik atau karya. Nah, kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi. Nah, apa saja yang diidentifikasi? Pertama, permasalahan, kedua, argumentasi, ketiga, pengetahuan, dan keempat adalah rekomendasi. Dalam teks eksposisi yang didengar, perhatikan, yang didengar atau dibaca. Jadi nanti Bapak bisa memberikan kalian dalam bentuk teks atau dalam bentuk video. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang mengembangkan isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Minggu depan kita akan mengembangkan ya. Ya, dan minggu ketiga kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan. Dan yang minggu keempat kita akan belajar mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi.
permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi pada dasarnya setiap kita belajar sebuah teks itu ya 4 ini sebenarnya yang kita pelajari ya. Pertama adalah identifikasi teks, mencari informasi, kedua mengembangkan bahan ya, kerangka, ketiga adalah menganalisis struktur dan kebahasaan, dan yang keempat adalah mengonstruksi atau membuat. Itu ya, ada 4 itu. Nah, selanjutnya pengertian teks eksposisi, atau di sini saya tulis sebagai memahami teks eksposisi. Nah, atau pemahaman ya. Pernahkah kalian mendengar teks eksposisi sebelumnya? Jika jawabannya adalah iya, coba diingat-ingat, pernah atau tidak? Saya kasih waktu di 30 detik. Ya, 30 detik. Saya katakan iya saja ya. Di mana, kapan teks ini bisa ditemui ya, atau biasa ditemui, mengapa ada teks eksposisi, bagaimana bentuk teks eksposisi, dan apa perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Seharusnya kalau kita belajar hari ini, harusnya kita bisa menjawab semuanya ini. Tapi kalau Bapak tanya, apakah kalian pernah mendengar tentang teks eksposisi? Jawaban yang paling mudah adalah pernah. Di mana? Nah, dulu waktu SMP ketika kalian kelas 8, kalian pernah belajar tentang teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan belajar kembali. Nah, mari kita jawab sekarang. Ya, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan apa nih perbedaan teks eksposisi dengan teks yang lainnya, terlebih teks yang sudah kita pelajari ya, yaitu teks LHO. Baik. Memahami teks eksposisi. Dalam bahasa Inggris, eksposisi itu bermakna exposition, atau misalnya terjemahan eksposisi dalam bahasa Inggris itu exposition, yang artinya adalah eksposisi itu sendiri pameran, bentangan, pertunjukan, perawian, dan penjelasan yang terperinci. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, eksposisi itu berarti pameran, bentangan, pertunjukan, perawian. Perawian itu seperti penjelasan ya, atau penjelasan yang terperinci. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kalau dalam bahasa Inggris itu ini merupakan sebuah atau sesuatu yang ditunjukkan, itu sengaja diekspos ya, dan harus ditunjukkannya secara terperinci begitu ya. Nah, bagaimana dengan teks eksposisi dalam bahasa Indonesia? Dalam teks Indonesia, eksposisi itu bermakna apa sih? Nah, mari kita cari jawabannya ya. Nah, coba, pernahkah kamu mendengar seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Nah, ini pasti kita sering mendengar ya. Kalau dalam ILC, dulu kan ada ILC ya, itu kan ada seseorang yang mengutarakan pendapatnya. Nah, atau banyak sekali acara-acara sekarang ya, apalagi di televisi, acara-acara politik itu yang isinya berdebat dan mengungkapkan pendapat. Nah, teks eksposisi adalah bagian dari itu, atau bentuk yang lebih luas tentang itu ya. Jadi, jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Tapi apakah pendapat itu hanya sekadar pendapat? Nah, ini yang harus kita pelajari, bahwa teks eksposisi itu menyampaikan pendapat yang tidak hanya sekadar pendapat. Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi sehingga pendapat dalam teks eksposisi itu bisa dikategorikan sebagai teks eksposisi. Nah, apa saja yang harus dipenuhi? Yang paling penting dalam teks eksposisi itu ada argumentasi. Ya, argumentasi berupa alasan berupa pendapat yang diikuti, yang dikuatkan oleh fakta-fakta. Nah, pada pembelajaran kali ini, hal yang paling yang akan kita pelajari adalah menginterpretasi makna dalam eksposisi. Nanti kita pelajari. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita baca sama-sama ya. Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan.
Ya, jadi kalau seseorang mau menyajikan gagasan itu ada di mana saja. Nah, nanti kita akan lebih lanjut ya. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, berarti gagasan ini harus spesifik. Ini yang dibahas tentang apa? Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Nah, ini tadi yang Bapak tegaskan, makanya Bapak tebeli ya, bahwa dalam teks eksposisi tidak hanya gagasan, tidak hanya pendapat, tapi penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi masalah tersebut. Nah, eh, misalnya nih, dalam ILC, ada beberapa tokoh oposisi pemerintah yang memberikan pendapat. Nah, setelah dia memberikan pendapat, dia dilaporkan ke kantor polisi. Ya, disebut dia mencemarkan, disebut dia mengatakan sara, disebut dia menghina. Nah, sebenarnya ini bagian dari eksposisi memang. Ketika dia dilaporkan, hal utama apakah dia akan masuk di kategori bersalah apa tidak, ya dia mampu, pembicara tadi ya yang menyampaikan ya, dia mampu atau tidak mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia utarakan. Kalau kalian pernah dengar seseorang yang bernama John Roo, dulu Facebooknya bernama John Roo ya, atau Johnny Ginting kalau tidak salah, saya lupa ya. Dia pernah di ILC, lalu dia mengutarakan pendapat, mengatakan bla 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 bla, setelah itu rame dan dilaporkan ke polisi. Akhirnya dia dilaporkan polisi dan masuk penjara dan dikatakan bersalah. Ada juga tokoh yang lain, namanya ini pasti sudah tidak asing ya di antara kalian ya. Namanya adalah siapa ya tokoh yang sangat vokal itu ya. Saya sampai lupa. Yang sangat oposisi dengan pemerintah itu ya, yang biasa menggunakan logika. Pasti kalian ingatlah namanya itu ya. Dia sering juga itu dilaporkan ke polisi, namun tidak juga ditangkap. Tidak bisa katanya. Karena dia mengatakan ada data, ada fakta dan logis. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ikuti pendapat kita dengan fakta-fakta dan kita mampu mempertanggungjawabkannya, maka tidak masalah pendapat kita ya. Walaupun itu mengkritik pemerintah misalnya. Ya. Sebentar saya cari dulu ya. Siapa sih sebenarnya tokoh ini? Ya, nanti kalau ingat saya itu ya. Bentuk teks ini biasa digunakan, nah ini menjawab tadi ya, dalam kegiatan ceramah. Nah, ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini dan sejenisnya. Kalau ceramah sudah sering kita dengar ya. Kalau perkuliahan juga mungkin kalian belum pernah dengar, tapi itu sama seperti guru mengajar ya, kuliah. Atau kalau kita sebut kalau dalam Muslim, ceramah pagi aja bisa dikatakan kuliah subuh ya. Pidato sudah sering kita dengar juga. Mungkin kita tidak pernah spesifik mendengar pidato, setelah ini akan kita coba. Editorial ada di dalam koran ya. Nah, ini editorial juga bagian dari opini. Nah, teks opini itu sendiri ini juga ada di dalam majalah, koran, dan sejenisnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Sebenarnya ini adalah struktur yang memang belum kita pelajari, tapi di sini yang akan kita tekankan adalah tentang argumen atau argumentasi. Ya, mengidentifikasi tesis. Tesis itu sebenarnya pernyataan awal ya yang masih butuh pembuktian. Nah, tesis ini digunakan juga dalam istilah perkuliahan untuk syarat kelulusan S2. Cuman di sini tesis ya sama aja dengan pernyataan umum lah seperti itu ya.
ada argumentasi dan rekomendasi. Dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara, kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun, jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Jadi argumen di sini sangat penting dan menentukan apakah teks, ya, teks eksposisi dalam bentuk ceramah, pidato, editorial, opini tadi bisa meyakinkan masyarakat atau membuat masyarakat itu percaya. Nah, ini sangat penting. Jadi yang paling mendasar dari teks eksposisi itu adalah argumennya. Seberapa kuat kita bisa memberikan opini, seberapa kuat kita bisa memberikan alasan yang logis, dan seberapa kuat kita bisa memberikan fakta-fakta di dalamnya. Nah, karena kita belajar tentang argumentasi ya, yang di sana ada alasan, ada fakta, maka di sini ada opini dan fakta. Maka di sini kita akan belajar tentang fakta dan opini. Nah, pertama, dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta disajikan dalam bentuk fakta, ya. Alasan yang logis disajikan dalam bentuk opini. Nah, kalau opini itu kan berarti begini ya. Kalau fakta ya memang benar-benar terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi berarti kan benar-benar terjadi ya. Sesuatu yang memang hasil dari sebuah penelitian, sebuah riset, sebuah kajian ya, survei, itu semuanya adalah fakta. Sedangkan opini adalah pendapat pribadi kita ya, yang memang bisa jadi benar dan bisa jadi salah, dan kebenarannya pun masih bisa diperdebatkan gitu ya. Umumnya fakta itu kebenarannya sudah tidak bisa diperdebatkan, atau fakta kebenarannya bisa diperdebatkan melalui fakta yang lain, begitu ya. Kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Perhatikan ya, perhatikan, ini fakta. Kenapa kok fakta? Yang pertama, ini sudah terjadi. Yang kedua, di sini menyebutkan angka-angka. Salah satu ciri-ciri fakta adalah angka. Kalimat fakta maksud saya ya. Jadi kalimat fakta dan kebenaran itu berbeda. Misalnya saya mengatakan begini. Ada 13 orang yang mencuri di SMK Telkom Sidoarjo. Ini kalimat fakta karena jelas. Kalimatnya adalah kalimat fakta yang di dalamnya menyebutkan ya, yang di dalamnya menyebutkan jumlah. Tapi apakah pasti itu benar? Ya belum tentu. Maka kebenarannya belum tentu. Tapi fakta ini memang kalimat fakta itu ya, karena menyebutkan angka dan sudah pasti. Selanjutnya, kalau kalimat opini adalah sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, ini kan ada ajakan ya, ada saran, dan saran itu termasuk dalam kalimat opini. Kita menyarankan seseorang untuk mengikuti kita. Nah, itu kan kebenarannya, saran itu kan kebenarannya masih bisa didiskusikan, gitu ya. Jadi ini adalah kalimat opini, jelas ya. Nah, sekarang saya ada satu video yang durasinya sekitar 7 menit. Video ini saya ambil dari pidatonya Pak Anies Baswedan. Kenapa saya ambil dari pidatonya Pak Anies Baswedan? Walaupun beliau sekarang adalah seorang politisi, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa beliau sebenarnya adalah seorang akademisi yang pemikirannya itu cerdas, pinter, karena beliau pernah jadi rektor ya, rektor termuda waktu itu. Jadi kita buang latar belakangnya, kita dengarkan pidatonya. Nah, nanti setelah kalian mendengarkan pidatonya, akan ada tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan. Jadi perhatikan dengan baik videonya, simak dengan baik, catat poin-poin penting, dan nanti jawab yang ada di Google Classroom.
Bisa dipahami ya? Nah, silakan kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penjabat Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Deputi Direksi Wilayah BPJS DKI Jakarta, yang terhormat Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang terhormat Kepala Penerangan Kodam Jaya, yang saya hormati seluruh unsur Forkompimda, tamu undangan yang Bapak Ibu sekalian daftarnya 2 halaman. Kalau saya baca semua agak panjang Bapak Ibu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan selamat datang, terima kasih, dan kami sangat menghormati Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini merupakan rangkaian dari ikhtiar kita seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengendalikan wabah COVID-19. Kita sudah melewati selama 9 bulan lebih, dan hari ini di DKI Jakarta peluncurannya dilakukan, walaupun kegiatan vaksinasinya sejak kemarin sudah dikerjakan. Jadi vaksinasinya bukan hanya hari ini di Jakarta, tapi sudah kemarin. Tapi upacara peluncurannya hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang hari ini ikut hadir dan ikut bersama-sama menjadi yang paling awal untuk menerima vaksin COVID-19. Jadi Ibu sekalian saya hormati, DKI Jakarta pernah melakukan survei. Ada 180.000 responden yang menjadi responden surveinya. Jadi surveinya ini secara responden sangat besar. Kalau ditanya survei itu terkait dengan informasi COVID, siapa yang paling Anda percaya? Siapa yang paling percaya COVID ketika bicara COVID? Hasilnya nomor 1 adalah dokter dan pakar kesehatan. Masuk akal. Boleh tepuk tangan dokter pakar kesehatan. Sebenarnya bukan lomba juga ini, tapi nomor 1 dokter pakar kesehatan. Yang kedua adalah pejabat publik. Yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Karena itulah pada hari ini yang berada di tempat ini adalah 3 unsur yang paling dipercaya oleh masyarakat. Mereka, Bapak Ibu sekalian, adalah representasi dari 3 unsur ini. Mengapa? Karena Bapak Ibu adalah yang pertama, dan Bapak Ibu yang nanti akan menjadi rujukan. Para dokter, tenaga kesehatan, pakar kesehatan, pejabat publik, dan tokoh masyarakat. Hadir di sini para tokoh masyarakat, ketua pimpinan Ormas, FKUB, dan kita berharap, Bapak Ibu sekalian, ini akan mengirimkan pesan tentang salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, ada yang perlu saya garis bawahi, Ibu sekalian. Kita selama ini membicarakan tentang efikasi, tentang efektivitas. Bagaimana vaksin ini bisa melindungi kita dari ketertularan. Angkanya sudah dikeluarkan, kita semua tahu angkanya. Tapi tanggung jawab kita di sini justru sebaliknya, Ibu sekalian. Dan ini sebabnya mengapa kita sudah divaksin pun harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita tidak tertular. Sementara yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita tidak menularkan. Di situ tidak ada angkanya, Bapak Ibu. Yang ada angka sekarang itu adalah bagaimana tidak tertular. Nah, kalau sekarang kita terpapar misalnya, tapi alhamdulillah karena sudah divaksin tidak ada gejala, bisakah kita menularkan orang lain?
belum ada studinya. Studinya adalah tentang bagaimana kita tidak terpapar. Itu sebabnya, marilah kita menjadi pribadi-pribadi bertanggung jawab. Sudah terima vaksin, sudah dapat vaksin, alhamdulillah, insya Allah tidak terpapar. Kalaupun terpapar, tidak mengalami gejala yang berat. Itu hasil studi klinisnya. Tapi yang tidak kalah penting, jangan kita menjadi bagian yang menularkan. Jadi pesan penting dalam program vaksinasi ini adalah, alhamdulillah kita bisa terlindungi. Sekarang mari tanggung jawab kita, melindungi yang lain agar yang lain tidak terpapar. Itu sebabnya untuk masyarakat luas juga, meskipun sudah mendapatkan vaksin, maka kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan harus kita tegakkan sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini menjadi hari yang penting bagi kita semua, bagi Jakarta. Insya Allah secara bertahap, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, kita memiliki 488 fasilitas kesehatan dan 1.498 tenaga vaksinator terlatih yang siap untuk menjalankan tugas ini. Bagi Bapak Ibu yang menjadi generasi pertama untuk divaksin, mari sama-sama kita ambil kesempatan ini sebagai tanggung jawab untuk mensosialisasikan pengalaman dan juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa meskipun sudah divaksin, tetap melindungi yang lain. Karena ini pesan penting selama ini kita berbicaranya adalah bagaimana kita tidak terpapar, tapi kita harus ingat bahwa bukan saja terpapar, tapi berpotensi memaparkan pada orang lain. Jadi sekalian, selamat menjalani proses vaksinasi. Insya Allah semua berjalan lancar, dan kita sampaikan terima kasih, apresiasi kepada semua petugas yang bekerja di belakang layar. Mereka yang menyiapkan seluruh proses vaksinasi yang saya sebutkan tadi jumlahnya, insya Allah mereka diberikan kesehatan, dan seluruh petugas tim medis yang bekerja ikut menangani pandemi ini juga diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga akhirnya nanti kita bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.